Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kalimantan Selatan menyelenggarakan pengayaan wawasan aktivis dakwah di era global pada tanggal 5 dan 6 Maret 2022 di Banjarmasin. Ada beberapa materi yang disampaikan kepada peserta, di antaranya arti penting peran rumah tangga dalam sebuah negara. Disampaikan Ustadz Khairani Idris. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kita sampai sore ini. Ini materi ketiga dari 6. Jadi sehari 3 materi, besok lagi 3 materi. Saya lebih cenderung mengiau ini anak-anak aja ya. Karena ustadznya sudah usia 70 tahun lebih sudah. Buku kami sudah disebut tadi. Tahun yang lalu kita mulai menulis buku 70 tahun Ustadz Khairani Idris dengan judul Sambil Jalan Ketemu Jalan, gitu. Singkatnya, kami ini orang kampung, lahir di Kaluak tahun 51. Bayangkan itu. Ke Banjar ini karena sekolah di PGA Mulawarman. Tahun 70 masuk di kampus Yayan Antasari. 76 kami didaulat Ketua Umum PI Kalsel. Sampai 79, zaman kami itu periode wilayah itu 3 tahun. Oh ya, ini cuma 2 tahun. Apa minggu lah 2 tahun kan sempat nanti muswil lagi. Tidak apa ya. Nah, tahun 80 saya didaulat Ketua Umum. Sekarang ini BKPRMI ya. Dulu belum ada R. Zaman kami itu BKPRMI aja, Badan Komunikasi Pemuda Masjid Indonesia. 12 tahun jadi Ketua Umum. Kenapa? Karena namanya Kedewani zaman itu ya. Kalau saya ceritakan itu terlalu panjang lebar. Intinya bahwa betapa waktu itu dakwah Islam itu dipersulit oleh pemerintah ketika itu. Jadi Kedewani kan main jadi Ketua Umum sampai 12 tahun Ketua Umum di Kalsel itu. Ya. Terus kami memperkersai gerakan TK Quran. Nah, sejak itulah BKPMI itu terkenal di mana-mana, ya, sampailah kita mendirikan unit-unit TK Al-Quran di Jeddah, ya kan? Kita kirim guru ke Amerika, gitu ya. Itu sudah 33 tahun sampai hari ini. Maka saya menulis buku seperempat TK Al-Quran itu, ada sebagian yang sudah menerima. Itu diterbitkan oleh Gramedia itu tahun 2014 ya. Jadi kalau ada yang jadi guru TK Quran sekarang ini, TK Quran itu sudah berusia 33 tahun sekarang ini. Oke ya. Nah, jadi buku 2 itu tadi sudah disebutkan. Kelupaan di bawah aja. Memang ada di bawah. Baik. Karena berpanjang lebar, kita hari ini materi ketiga ini sengaja diambil, kita bicara tentang bagaimana peran rumah tangga dalam sebuah negara. Karena rumah tangga itu adalah miniatur negara, ya, elemen terkecil dalam sebuah negara, dimanapun, mau di Saudi, mau di Amerika, mau di Indonesia, negara itu adalah kumpulan dari negara-negara kecil yang disebut dengan rumah tangga. Maka Dewan Dakwah menganggap ini penting dibicarakan, didiskusikan bersama, ya. Nah, tapi anakku sekalian, mayoritas yang hadir ini belum kawin kalah.
Coba anak sudah kawin angkat tangan. Jujur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Rahimi, 8. Kameramen, angkat kawin 9. Nah, 10. Hanya 10 orang yang di forum ini yang sudah kawin. 11 lawan Ustaz. Ustaznya anak 4, cucu sudah 8. Lah, maka itu hari ini kita lebih banyak bicaranya tentang rencana berkeluarga. Tapi kalau dalam 10 ini keluarga berencana. Jadi kita ini lebih banyak bicaranya rencana berkeluarga. Setuju kan? Nah, tapi hebatnya hari ini luar biasa. Ustaz Rahimi moderator paling hebat hari ini. Kenapa? Karena sebelum kita bicara tentang rencana berkeluarga, kita sudah disuguhi rencana mati. Waduh, ini luar biasa ini kan? Oh, Rahimi ini makin, ya kan? Dan ini di luar tanggung jawab Dewan Dakwah ya. Dewan Dakwah kita menyuruh mati. Jadi kita bicara yang hidup-hidup aja. Bicara rencana berkeluarga. Dalam sebuah negara, maka sebuah rumah tangga itu paling, ya, pemerintahan paling bawah, dan itu paling menentukan negara itu sendiri. Apabila rumah tangga baik, negara akan baik. Tapi kalau rumah tangganya kacau balau, negara juga dalam tanda kutip. Ya. Nah, hari ini panitia kada sempat lagi nih. Ada laptop yang kayak apa tadi ceritanya, jadi kada ada di layarnya. Tapi dibagikan sudah ya. Ada kayak yang belum dapat? Sudah semua ya? Bayu? Sudah? Nah, kita sambil santai aja. Ya. Tuh. Arti penting rumah tangga dalam sebuah negara. Betapapun bicara negara pasti bicara rumah tangga. Nah, ada pendahuluan. Kalau sudah bicara ayatnya bisa bertanda. Kami sengaja di awal mengumpulkan anakku sekalian dari berbagai elemen. Ya, dan ini terobosan pertama kali. Ya, dari angkatan muda NU, dari angkatan muda Muhammadiyah, dari angkatan muda kampus, seperti tadi disebutkan. Cuma saya hari ini memang dari 4 ayat itu mereka ada acara. Jadi kedua rupanya karena tiba-tiba ini ada acara, ya. Oke. Biasa ya. Turut kemunculan surah At-Tahrim itu surah 66 ayat 6. Nyaman kalau saya katakan. 6. Lebih nyaman lagi, ujar selama ini kita belajar di TK bahwa jumlah ayat Al-Quran itu 6.666. Itu belajar di TK supaya hafal lakas. Yang bujur surah dalam Al-Quran itu ada 114, juznya 30, ayatnya 6.236. Banyak masalah bedanya. Lebih ke 100 bedanya tuh. Coba aja, anakku sekarang coba aja. Itu aja Fatihah 7, ya kan? Sampai An-Nas itu Ustaz sudah menghitung manual sudah. Jumlahnya sekali lagi 6.236 ayat. Nah, sebutin ayat ini berkenaan dengan rumah tangga ini, ya luar biasa tuh. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini nang viral ya kalau karena ada ahlinya memang. Mungkin mengajikan kita bisa juga sih gitu. Ya. Salah sih namanya betul. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Dan seterusnya ya ayatnya. Pelihara dirimu, keluargamu dari api neraka. Artinya kita menggiring kita dan rumah tangga kita ini ke surga kan gitu. Oke ya. Nah,
Apabila bicara aku anfusakum wa ahlikum nara, maka elemennya ada 3. Rumah tangga yang sempurna, yang ideal itu 3. Suami, istri, anak. Ya, ada orang sudah kawin 10 tahun, 20 tahun, tapi kada dapat anak. Allah belum memberi. Ya kan? Itu rumah tangga juga namanya. Tapi belum ideal. Jadi rumah tangga bila kada punya anak, kurang Banjar menyambat si dintut tamanang ya. Dengarlah, ya. Anak sekarang tahu tamanang ya. Tamanang itu dari kalimat tak menang. Nah, tapi karena bahancap menyambat orang Banjar tamanang. Padahal tak menang gitu. Jadi kalau belum punya anak itu belum menang. Kalau sudah punya anak, wah kita menang. Kan itu. Jadi idealnya rumah tangga itu suami, istri, dan anak. Kalau mau contoh panjang lebarnya, itu kita tunjuk saja. Figur yang paling hebat dalam rumah tangga ini diantaranya adalah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim kawin dengan Siti Sarah. Sudah umur 100 tahun belum dapat anak. Tamanang. Tak benar. Tapi atas izin ya, kesepakatan Siti Sarah, maka dilamarlah Siti Hajar untuk alasan dapat anak. Gitu. Siti Hajar ini adalah seorang gadis ya, yang dia adalah pembantu rumah tangga Siti Sarah. Nah, pernah baca kan sejarahnya? Jadi Siti Hajar itu pembantu rumah tangga Siti Sarah. Siti Sarah melamar Siti Hajar untuk suaminya Ibrahim alaihissalam. Wow, luar biasa ini. Adakah kira-kira perempuan lain? Waduh, nah ini kisah. Mungkin 1 di antara 1000 ya. Oke lah, kita belajar itu. Kawinlah dengan Siti Hajar. Alhamdulillah. Nabi Ibrahim berdoa terus, Rabbi habli minas sholihin. Itu doanya kayak gitu. Rabbi habli minas sholihin, ya Allah, anugerahkan kepada ulun ini, kepada saya ini, kepada kami ini anak yang soleh. Kalau dia soleh itu masuk semua di dalamnya. Bungasnya masuk, gagahnya masuk, pintarnya masuk, ya kan? Kalau sudah solehin masuk pada tangan, ya sugihnya iya, semua masuk di situ kalau sudah solehin. Jadi simple tapi padat. Rabbi habli minas sholihin. Kawin dengan Siti Hajar, alhamdulillah lahirlah Ismail. Lalu tadinya satu rumah dengan Siti Hajar, dengan Siti Sarah ini. Pas dapat anak satu, bini nang anune, timbul cemburu dari Siti Sarah. Itu patrah manusia perempuan. Lagi kada punya anak, biasa aja, sama-sama sudah punya anak, beda. Karena bila sudah punya anak, bila kita datang begawi nih, lelakian yang datang begawi, nah belain yang berisi anak, lawan kalau berisi anak. Bayangkan itu, Siti Hajar lagi menyusui Ismail. Beda ketika datang di rumah dengan yang tidak punya anak. Muncullah yang namanya cemburunya Siti Sarah muncul. Akhirnya Allah perintahkan Ibrahim, pisahkan istrimu. Baru Ibrahim mengantarkan Siti Hajar dengan Ismail ini sampailah di Ka'bah sana. Panjang lebar itu pian baca buku, pian baca sejarahnya, silahkan. Waktu kita ada cukup untuk itu. Tapi kemudian Siti Sarah ini hamil. Nah itu orang belajar kesindiran. Maka ada itu dari dokter sekarang ini, kalau orang kada punya anak, minjam anak orang. Nah halus, jangan enggak. Minjam anak orang yang umur seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan dipinjam, itu bisa ketularan. Biar orang Banjar kesindiran. Hamillah nang Tuhan nang sudah hampa, apalagi sudah bawa ubat segala macam. Siti Sarah hamil, luar biasa. Lahirlah Ishak. Jadi Ishak itu mamanya nang Tuhan. Hah?
tapi umurnya ditanduri pada Ismail, Ishak, Yakub dan seterusnya. Jadi ini contoh rumah tangga yang luar biasa. Seorang ayah dan dia menjadi Rasul Allah. Dua orang ya istri, ini ta'addud dalam bahasa lain. Ibrahim punya istri dua dan masing-masing satu istri dapat anak satu, satu istri lagi dapat anak satu. Kedua-dua anak ini adalah Rasul Allah. Ibrahim, Ismail, Ishak. Wah, ini rumah tangga yang sangat utuh, yang luar biasa. Nah, ini patut kita contoh. Mau kalian contoh? Iya lah. Nah, oke ya. Sudah. Jadi dua orang suami istri, betapapun jumlah anak mereka, mereka punya kewajiban, punya tanggung jawab. Bukan sekedar melahirkan aja dan membesarkan, tapi mendidik setinggi mungkin hingga sampai menentukan jodohnya. 3 kewajiban orang tua terhadap anak. Pertama, ayuhsina ismahu, membaguskan namanya. Mun bahari orang ngaran macam-macam ya. Lah, ada di kampung kami di Kalau atau ngaran Sidin Luka. Rupanya Sidin ini tukang mula luka kah? Atau petunjuk masak luka kah? Ngaran anak luka. Dalam Quran bujang ada yang Quran tuh, wala talqu abikum ila tahluka. Jangan kau celaka, ya, cempakkan dirimu, tanganmu ke dalam kecelakaan. Jadi luka ada dalam Quran. Tapi kalau diartikan literally, itu artinya celaka, gitu ya. Nah, hari ini alhamdulillah kami ini kalau batasnya kira-kira sudah, bukan kira-kira lagi, di atas 1000 orang sudah kita batasnya. Ada perjalanan, Pak, ya, salaman, ya. Ini semalam nantian tasmiahin, ya. Sekalinya sudah kawin. Coba bayangkan, jadi ribuan lebih kami mentasmiah orang di Banjarmasin ini, tapi ngarannya bagus-bagus Pak ini. Nah, ngarannya Rahimi misalnya. Ya lah, ada luka, ada Muhammad Yamin, Muhammad Natsir, itu pengurus-pengurus Dakwah nih. Sudah hebat-hebat ngaran Agus Salim karena lahir bulan Agustus, ya kan? Oke ya. Waktu kita singkat. Jadi pertama, ayu sina ismahu, membaguskan namanya. Yang kedua, ayu adibahu, mendidiknya. Yang ketiga, mengawinkannya. Itu kewajiban orang tua. Jangan pindah boleh pas urun aja. Tadi Ustaz pandangkan kewajiban pian, mengawinkan urun dia. Hah? Ya kan? Boleh, bapak dan mama makin malah anak-anak. Dan Ustaz pian dia, buat kewajiban mengawinkan urun dia. Kata-kata itulah. Jadi sampai mengawinkan itu tugas orang tua. Maaf ya, Ustaz komentar sedikit. Saya sangat salut dengan Soeharto almarhum, presiden kita itu. Ketika si Tommy, ya, Tommy berpacaran dengan siapa tahu? Tahu gak? Pacarnya Tommy pertama itu si Maya Romantin. Bintang film kan? Dipanggil oleh Pak Harto. Tommy, si Maya, Pak Harto, bertiga aja. Maya, kamu kalau mau kawin dengan si Tommy, atau Tommy sebaliknya, kamu kalau mau kawin si Maya, saya mau tanya, kata kamu, Maya maukah pindah agama? Nah, ini rupanya Maya ini kader Katolik yang militan. Di hadapan Pak Harto ketika itu orang-orang lain tuh pasti sudah ada nama menggatar pendapat Pak Harto waktu itu. Maya mengatakan no. Jadi tidak boleh pindah agama. Maka Pak Harto mengatakan, Tommy, sejak hari ini kamu tidak boleh lagi berhubungan dengan si Maya, apalagi kamu kawin. Itu berita disampaikan oleh ayahanda almarhum Hasan Basri. Nah, Pak Harto berkisah itu kepada Pak Hasan Basri. Hasan Basri berkisah dalam kita.
Jadi Pak Harto pada mau mengawinkan si Maya dengan si Tommy ini karena berbeda agama. Disitulah peran orang tua dalam hal menentukan jodoh anaknya. Alhamdulillah, ini kan masing-masing memilih kan, bukan pilihan orang tua, tapi pilihan kita masing-masing. Itu mulai zaman kami sudah. Aku aja kawin tahun 79 tuh, kada pilihan orang tua, ada pilihan seorang. Iya kan? Pak Yamin sama, Rahimi sama. Lah, oke. Jadi 3 kewajiban ini mesti oleh orang tua. Karena kalau hubungan pian sudah kawin punya anak, pertama anaknya bagusin nama-namanya. Ya, jangan ada yang kada bagus. Sekarang baik-baik sudah semua. 2, didik dia sampai dia menjadi sarjana S1, S2, S3. 3 baru carikan jodohnya. Oke? Itu lembar pertama ya. Lihat lembar kedua. Dalam rumah tangga diatur sedemikian rupa. Dari A sampai Z, Islam seperti itu. Ya. A sampai Z, apa artinya? Mulai melamar sampai kawin, sampai punya anak, sampai punya cucu, sampai punya buyut, sampai innalillah. Diatur semuanya. Sampai kepada pembagian harta benda, sampai kepada waris mewaris, lengkap Islam mengatur itu semua. Ya. Poin 2, ada anjuran kawin. Nah, ya. Surah nomor 4 ayat 3 An-Nisa. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Ayat itu nyuruh kawin, ya. Tapi suruhannya 2. Masna 2, wasulasa 3, waruba maksimal 4. Ada orang, tapi di Cina itu ya, bininya 39. Ada kan di YouTube? Ada kan? Ada di Madura. Hah? Bininya berapa tuh Madura? Rasanya 20-an lebih. Nah, itu kada boleh kelewatan. 4 batas. Ini ada penelitian ya. Penelitian tahun 50, Ustaz pun belum lahir, di Al-Azhar University. Ya. Ini Allah luar biasa dengan ayat ini. Allah tahu ternyata jumlah bibinian lebih banyak daripada laki-laki. Nah, hasil penelitiannya di Kairo Al-Azhar University itu adalah pertama, kalau laki-laki muslim kawin hanya dengan 1 orang wanita muslimah, saya ini 1, Ustaz 1, lainnya 1, lain-lain 1, itu dunia ini luar biasa. Apa tuh? Pelacuran merajalela. Sekarang buktikan aja, mulai kaki 5 sampai bintang 5. Ya kan? Itu ya Allah subhanallah, luar biasa. Di mana-mana di dunia sama semua. Maka kalau ada anggota DPR ya, studi banding tentang penyakit AIDS, mereka tujuan utamanya ke Bangkok. Kenapa? Di Bangkok itu, maaf ya, gadis-gadis itu disuruh cari duit dengan melacur. Paling besar, paling banyak tingkat pelacuran itu di Bangkok. Ya, kita menyebutnya Bangkok. Nah, silakan tahu. Jadi studi bandingnya ke sana. Kenapa ada penyakit AIDS? Karena pelacuran yang merajalela. Oke? Tapi kalau ini saya penelitian, kalau kita punya istri 2, Pak Yamin 2, Ustaz 2, Rahimi 2, yang lainnya 2, tepuk tangan dong. Tidak ada pelacuran lagi kalau semua kita punya istri 4. Woi, luar biasa. Itu penelitian ya. Nah, tapi kalau ini kita kemukakan, apalagi di forum ibu-ibu marah. Marah seperti sakit. Kami pernah tuh menyampaikan kayak gitu di hadapan ibu-ibu. Padahal ayat Allah. Udah ya, kalau usah dibahas lah. Nah, mau dibahas kada jadi-jadi. Dan menjadi itu bagus, kawin aja. Oke ya, sudah, kada bahasan gitu. Ya, anjuran kawin itu
Terus apa lagi tuh? Surah Ar-Rum ya, 21. Kalau saya Ustaz bacakan. Buat pian ini bisa ngaji bacaan, Pak? Sudah. Adakah yang alumni TK Quran? Pernah? Ini sudah? Nah, tuh. Sudah ya, kalau saya Ustaz bacakan. Itu Ar-Rum surah 30 ayat 21. Hebatnya Rasulullah bersabda nih. Tuh, sabda Rasulullah an Aisyah. Dari Aisyah istri Rasulullah, ya kan? Apa tuh? Kalimatnya tazawwaju, kawin. Tazawwaju, kawin dengan perempuan. Jangan kawin dengan yang banci-banci. Tazawwaju nisa. Coba bayangkan tuh. Fa inna hunna. Karena sesungguhnya kalau kita kawin dan bibinian itu apa tuh? Ya'tinakum bil mal. Kalimatnya gitu. Apabila pian kawin lawan gadis, lawan bibinian, maka sekaligus mendatangkan harta. Coba. Nah, anak muda banyak kadang ngerti atau banyak kadang tahu atau kadang terpikir belanja ke mall. Mall itu bahasa Arab, tulisannya kan mal. Iya Pak, tahu nggak? Mall itu mal tulisannya, itu bahasa Arab. Kenapa mal di situ tumpukan harta? Nah itu mall. Kalau tahu ke mall padahal itu bahasa Arab. Ada lagi di mall ada kasir, tulisannya kasir, itu kan bahasa Arab. Artinya banyak duit di situ. Banyak sekali bahasa Arab, kursiyun, kursi bahasa Arab. Jadi kalau ada orang anti Arab itu kadang ngerti sejarah. Namanya duduk Abdurrahman, bahasa Arab Abdurrahman tuh. Tapi anti Arab, aneh. Iya kan? Oke ya. Jadi hadis ini riwayat Hakim dari Abu Daud. Bayangkan. Sahih 100%. Disuruh kawin dengan perempuan karena sesungguhnya perkawinan itu akan mendatangkan harta. Pagi ini kalian kawin, malam sore itu sudah banyak rezeki datang. Hadiah orang kan banyak. Baru hanya jadi akad nikah. Bersanding jam 10 sampai jam 4 sore. Itu sudah bertumpuk-tumpuk tuh hadiah di dalam kamar. Percaya gak? Kalau ada percaya, ayo kawin hari ini, ayo. Ini hadis Nabi, ucapan Rasulullah SAW, gak ada yang bohong. Nah, yang kedua, ada hadis lagi. Nah, ini nakai wayah ini kada tapi dibaca lagi. Tuan-tuan guru, kuliah atau takutan kah? Ada wani kah? Ada tahu enggak? Tapi kalau Ustaz, saya sampaikan sudah 10 tahun terakhir ini kalau batasnya kita sampaikan hadis yang satu ini. Apa kata Rasul? Tanah kamu, betul. Nikah. Ayo kawinan. Kan itu tuh bahasanya. Tanah kau untuk apa tanah kau? Takassaru. Banyaki anak. Itu. Tanah kau takassaru. Nikah kalian banyaki anak. Jangan temutan. Ini anak dua cukup. Jangan alimnya mau membiayai sekolah. Seorang pun bahaya. Jangan aja lah ya. Iya, dari pembahaya banyak. Nah, ini keyakinan loh. Nah, tapi tren hari ini, mohon maaf, kawan-kawan Ustaz, generasi muda di bawah saya, itu hari ini tren punya anak banyak. Ya, ada anaknya 11, itu bisa main bola. Minimal anaknya 6, bisa main poli. Lah, kada sedikit sekarang. Kenapa? Karena tetangga kita anaknya banyak, sementara kita cukup. Rugilah kita. Apalagi sekarang zaman pemilu, zaman pilkada. Ayo, kalau kita calon wali kota, anak kita sudah 10. Ayo, punya kawinan jadi 20, punya makan 10 jadi 200. Nah lah ini kada dihitung ya, maaf ya.
putri-putri sayang, kamu jangan khawatir punya anak banyak. Nanti kalau sudah kamu dapat jodoh, punya keluarga, banyak anak. Ini suruhan Rasulullah. Karena kau takassaru, nakah kalian banyak anak. Fa inni, kata Rasul, sesungguhnya aku, ini Rasul, fa inni ubahi, aku ini senang, kata Rasul. Aku ini himu, kata Nabi. Ya, bikumullah yaumil qiyamah. Nanti di hari kiamat umatku banyak. Wih, ini sudah sayup-sayup sampai. Ustadznya kada menyampaikan lagi. Ya, ini 54 orang yang hadir di sini. Kalau dipasang-pasangkan itu sudah berapa pasang itu? Ya, biniannya ada 10. Ada siap nikah dengan yang lain? Siap? Besok kita lamarkan ya. Sekali lagi Ustaz ulangi, kalian ini tidak bicara keluarga berencana, tapi bicaranya rencana berkeluarga. Oke. Poin 3. Waktu kawin yang ideal kapan? Ayo. Kapan kira-kira? Oh ini kan? Oke, Ustaz ini terlalu bersemangat kadang-kadang. Nah, semua orang yang normal, baik laki-laki maupun wanita, pasti punya hasrat untuk bercinta. Iya. Dan ini merupakan pemberian ilahi Rabbi. Pemberian Tuhan itu. Siapa yang sudah pernah bercinta? Nah, ada baik lagu atau nyanyian yang sangat populer di masyarakat kita di Indonesia ini. Sudah lama nih. Siapa yang bisa bernyanyi? Ayo. Amin. Anak kita ayo, siapa yang nyanyi itu? Kalau Ustaz dulu masih mahasiswa. Kalau ini suaranya udah kedua bagus lagi. Yang nyanyian itu, coba tuh. Rasa cinta pasti ada. Itu di halaman 2. Pada makhluk yang bernyawa, ya kan? Sejak lama sampai kini tetap suci dan abadi. Ya toh? Ayo, nyanyikan. Takkan hilang selamanya hingga sampai akhir masa. Renungkanlah. Ya. Perasaan insan sama, dicinta dan yang mencinta, bukan ciptaan manusia, tapi takdir yang kuasa. Janganlah engkau mungkiri kehendak yang Tuhan beri. Iya loh. Oke. Bagi kami sudah masa lalu itu dulu. Sekarang sudah tua. Nah, bulan hitam dengan anu-anu, ya. Nah, biasanya hasrat bercinta yang ideal pada usia SMA atau 17 tahun ke atas. Ini biasanya masa-masa awal perkenalan antara pemuda dan pemudi yang bisa berlanjut pada jenjang pernikahan walimatul maut. Walaupun ada ketika SMA pacaran tapi gagal. Banyak gagal banyak. Oke ya. Nah, itu masa-masa bercinta 17 tahun ke atas. Nah ya, lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan pasal 1 menyebutkan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita